Shalom Bapak Ibu Jemaat Abalov Cikarang. Tak terasa sudah hampir 4 bulan kita telah beribadah secara online. Memasuki era new normal akan ada kebiasaan baru yang kita sama-sama harus terapkan. Berikut adalah protokol ibadah era new normal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu wajib menggunakan masker di seluruh area gereja. Bagi Bapak Ibu yang mengendarai mobil, dapat memarkirkan mobilnya di sepanjang jalan di depan gereja. Bagi Bapak Ibu yang mengendarai motor, dapat memarkirkan motornya di halaman parkir motor. Setelah Bapak Ibu memarkirkan kendaraannya, Bapak Ibu dapat langsung menuju lapangan basket dan mengantri dengan tetap menjaga jarak sesuai stiker petunjuk yang tertempel di lantai. Sebelum memasuki lapangan, Bapak Ibu akan diukur suhu tubuhnya dan akan dilakukan penyemprotan disinfektan pada alas kaki. Kemudian, Bapak Ibu diminta untuk mencuci tangannya pada tempat yang sudah disediakan. Gunakan pedal sebelah kiri untuk mengalirkan air dan pedal sebelah kanan untuk mengeluarkan sabun. Jangan lupa untuk mencuci seluruh permukaan tangan. Setelah selesai mencuci tangan, tersedia tisu untuk mengeringkan tangan. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya. Setelah mencuci tangan, Bapak Ibu dapat segera menuju lift dan mengantri dengan tetap menjaga jarak. Usher akan menekankan tombol lift bagi Bapak dan Ibu. Maksimal hanya 5 orang yang boleh berada dalam satu lift. Ketika sampai di lantai 5, Bapak Ibu akan disambut usher yang akan memberikan hand sanitizer. Bapak Ibu diharapkan untuk menggunakan hand sanitizer secukupnya. Ketika memasuki ruangan, Bapak Ibu diminta untuk duduk memenuhi kursi kosong dari yang paling depan terlebih dahulu. Setiap kursi telah diberi jarak sejauh 1,2 meter. Yang terakhir, Bapak Ibu diharapkan untuk datang lebih awal, yaitu 1 jam sebelum jam ibadah, dengan tujuan menghindari antrian kendaraan dan antrian manusia yang terlalu padat. Demikian protokol kesehatan yang diterapkan untuk menunjang kegiatan ibadah tetap aman di era new normal. Sampai berjumpa kembali dan selamat beribadah. Mari jemaat Tuhan kita puji Dia sama-sama. Sebab kita berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan Allah kita. Amin. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Untukku yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia.
meski tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Waktu ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari jemaat Tuhan kita menari buat Dia, katakan sama-sama. Pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para. Beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya. Sebab nama-Mu besar dan layak dipuji. Dan kami akan menyanyikan itu Tuhan. Kami akan terus menyembah-Mu, kami akan terus memuji-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
Yes Tuhan, hanya bagimu segala hormat dan segala pujian. Untuk selamanya kami mau terus untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengar sedikit bagian dari firman-Mu. Biar apa yang dibagikan Tuhan hari ini Tuhan, itu juga yang akan kami dengar di dalam pikiran kami, dalam hati kami. Sehingga firman itu dapat tumbuh Tuhan. Dan kami juga dapat menjadi berkat oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di masa pandemi ini, banyak sekali orang yang mengalami stres, tertekan karena berbulan-bulan tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Nah, gejala seperti ini bisa dialami oleh semua orang, termasuk jemaat Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memulihkan jiwa kita, bagaimana Tuhan bisa merestorasi jiwa kita yang berlubang. Mari kita lihat firman Tuhan yang dialami oleh Raja Daud pada waktu dia mengalami stres. Demikianlah firman Tuhan di dalam 103, Mazmur 103, ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia katakan jiwaku, ya, bukan tubuhku tapi jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Tidak dikatakan rohku tapi batinku, yang dimaksud adalah kedalaman hati dari si Daud sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, sekali lagi jiwaku, bukan tubuhnya, bukan rohnya. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Karena apa? Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan dan kemauan, saudaraku. Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini self-talk daripada Daud. Tuhan sudah menolong Daud selama ini. Ketika Daud merasa depresi, merasa stres, dia berkata, bangkitlah jiwaku, pujilah Tuhan jiwaku. Dia Tuhan yang mengampuni kesalahanmu ketika dia berdosa terhadap Batsheba, ya. Dan segala penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan, walaupun anaknya itu harus mati dari hasil hubungan gelap dengan Batsheba. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Berapa kali Daud mau mati dibunuh oleh Saul, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan selalu meluputkan, Tuhan selalu menolong. Dia Tuhan yang memuaskan hasratmu. Hasrat itu keinginan Daud. Tuhan sendiri yang memuaskan dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Daud mengingat bagaimana ketika dia angon domba, dia begitu bersemangat mengalahkan beruang. Dan ketika dia menjadi tua, menjadi raja, dia ingin mengalami masa-masa mudanya. Dan dia berkata kepada jiwanya, ayo, kamu harus bangkit agar kamu bisa terbang seperti Raja Wali. Ya, mari kita lihat selanjutnya, saudaraku. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia bagi setiap kita yang pada saat ini mengalami tuduhan, mengalami rasa bersalah. Ingatlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Tuhan itu menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Dengar baik-baik, saudaraku, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih
setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini hanya debu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang saudara rasakan pada saat ini, mungkin bisnis saudara belum lancar, mungkin keluarga saudara bermasalah, mungkin keuangan saudara juga pas-pasan bahkan minus. Saya percaya penghiburan, kekuatan Tuhan pada saat ini akan memulihkan jiwa kita. Saya fokus pada jiwa. Karena apa? Ketika seseorang sudah menerima Yesus, rohnya sudah diselamatkan. Setelah itu, jiwanya akan disempurnakan oleh Tuhan dan barulah tubuhnya. Itu ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, saya akan menjelaskan kepada kita semua kenapa jiwa kita bisa dipulihkan. Menurut ayat firman Tuhan ini, saya teliti, saya Bible study, dan saya menemukan ada 10 kekuatan di mana Allah sendiri akan merestorasi jiwa kita yang berlubang. Yang pertama, saudaraku, bahwa jiwa kita itu dikasihi oleh Allah. Jiwa kita adalah tempat pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Jiwa kita di dalam pikiran imajinasi, disitulah Allah bertakhta. Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 10 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 13, ya, Matius 22 ayat 37. Kata akal budi itu dianoia. Dianoia itu alam imajinasi. Berarti jiwa kita ini tempatnya Roh Kudus, tempatnya roh kita. Ya, itu sebabnya Allah mau memakai jiwa kita ini secara utuh, secara pulih. Joyce Meyer berkata, peperangan yang paling dahsyat bukanlah di otak sebelah kiri kita, tetapi di otak sebelah kanan kita, yaitu imajinasi kita. Dan firman Tuhan pada hari ini berkata bahwa jiwa kita dikasihi oleh Allah. Jiwa kita ditebus oleh Allah. Masa lalu kita ditebus oleh Allah. Jiwa itu terdiri dari alam sadar, alam bawah sadar. Ketika kita mengalami hal-hal yang indah, tersimpan juga di alam bawah sadar. Ketika kita mengalami hal-hal yang traumatis, saudaraku, tersimpan pula di alam bawah sadar. Tapi ingat, itu sudah masa lalu. Masa sekarang, kita harus hadapi sekarang dan ke depan. Dan firman Tuhan pada hari ini berkata, jiwa kita yang lalu dikasihi, dibereskan, dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, hasrat kita, keinginan kita, doa-doa kita, kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Saudaraku, jiwa kita diterima apa adanya. Sekalipun kita merasa berdosa, bersalah, meskipun kita ini merasa tidak layak, Allah menerima kita apa adanya. Jangan sampai mau diintimidasi. Karena sama seperti anak yang hilang, ketika pulang ke rumah, ayahnya membuka kedua tangannya, memeluknya dan mengadakan pesta syukur karena anaknya kembali. Kuncinya cuma satu, kita semua harus bertobat. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan, kita jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Kita bertobat, saudaraku. Dan jiwa kita dipahami oleh Allah. Setelah diterima, dipahami, bayangkan. Daud itu betapa sedihnya ketika menyakiti hati Allah. Dosa Daud itu membunuh Uria, suami Batsheba, dan mengambil Batsheba sebagai istrinya, walaupun akhirnya keduanya saling jatuh cinta. Nah, saudaraku, saya ingin mengatakan, Allah memahami kita. Allah itu peduli. Allah menerima kita apa adanya. Kemudian batin kita dibersihkan oleh Allah. Batin itu alam bawah sadar, didetoks kalau kita mau mengakui kesalahan kita. Yakobus 5 ayat 16 berkata, hendaklah kita saling mengaku. Kalau kita mengaku dengan saudara seiman, mengaku kepada Allah, 1 Yohanes 1 ayat 9, maka Allah itu setia dan adil dan mengampuni kita dari segala kesalahan. Dan ketika kita mengaku dengan sesama kita, saudaraku, maka kita akan menjadi sembuh.
Dan kalau kita menjadi sembuh, doa orang benar besar kuasanya. Kesalahan kita diampuni oleh Allah. Pelanggaran kita tidak diingat lagi. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sempurna untuk dosa kita. Jangan mau diintimidasi, ya. Setiap hari kita perang rohani, katakan, keluar engkau dalam nama Yesus. Masa depan kita tersedia depan kita. Masa depan yang seharusnya hancur karena perbuatan masa lalu direstorasi oleh Tuhan. Sehingga masa depan kita penuh pengharapan. Jiwa kita diberi kasih karunia-Nya. Itu bagian Tuhan. Tuhan memberi kasih karunia yang baru. Kapan Tuhan kasih karunia? Ketika kita tidak mampu. Itu sebabnya andalkan Tuhan. Jangan merasa kuat. Maka kasih karunia Tuhan itu akan turun dalam hidup kita. Dan ini yang diberikan oleh Tuhan. Yang ke-10, saudara, sesungguhnya Allah mau memulihkan kita. Saudara dan saya tidak sempurna. Tetapi kalau Allah mau memulihkan kita, apa bagian kita? Apa respon kita? Apa tanggung jawab kita? Mari kita lihat 10 hal juga respon dan tanggung jawab kita. 10 hal yang menjadi tanggung jawab Allah untuk hidup kita, yang sudah dilakukan Tuhan untuk kita. Mari kita juga melakukan bagian kita. Mari kita juga melakukan tanggung jawab dan respon kita. Yang pertama, mari kita mendekat kepada Tuhan, saudaraku. Jangan menjauh, karena Tuhan itu selalu siap menerima kita apa adanya. Bahkan Dia tinggal di dalam hati kita. Namanya disebut Immanuel. Burung punya sarang, serigala punya liang. Tetapi anak manusia tinggalnya dalam hidup kita. Kita mengakui pelanggaran kita. Itu bagian kita. Kita tidak boleh malu. Akui dengan sejujurnya bahwa kita itu salah. Ya, pikiran kita berdosa, hati kita berdosa. Allah itu senang dengan pengakuan kita. Menantikan kasih karunia-Nya. Mari kita menunggu di dalam hadirat Tuhan. Ya, coram Deo, yaitu merasakan hadirat Tuhan setiap detik dalam hidup kita. Melakukan firman-Nya. Karena kita baca firman-Nya. Firman itu bukan hanya tulisan, bukan grafo, bukan hanya logos, tetapi bisa menjadi kairos. Ya, menjadi rema buat kita. Kemudian tetap kuduskan hati kita. Saudaraku, Matius 5 ayat 8 berkata, kalau kita suci hatinya, kita akan melihat pimpinan Tuhan. Kita akan mendengar suara Tuhan. Menguduskan hati berbicara mengenai mendetoks hati kita, mengakui kesalahan kita, dan kembali mendekat kepada Tuhan. Dan yang keenam, memasuki hadirat-Nya. Tadi saya katakan, coram Deo itu adalah kembali meningkatkan kesadaran kita. Allah itu omnipresent. Kita itu ada di dalam hadirat Allah. Tapi seringkali kita tidak sadar. Kita harus tahu bahwa Allah di dalam kita. Dan kita di dalam Dia. Maka kita merasakan aman yang luar biasa. Mari kita menyerahkan hati kita. Itu bagian kita, saudaraku. Jangan serahkan hati kita kepada orang lain. Jangan serahkan hati kita kepada kehampaan. Jangan serahkan hati kita kepada dunia. Jangan serahkan hati kita kepada ketakutan dan kekhawatiranmu. Tapi datang pada Tuhan. Tuhan, aku serahkan hatiku pada mezbah-Mu. Dan kita pegang janjinya, saudaraku. Sejauh timur dari barat. Demikian pula kasih Allah terhadap kita. Sepasti udara segar yang kita hirup. Sepasti itu pula kehadiran Tuhan. Sepasti fajar yang pasti timbul di pagi hari. Seperti itu janji Tuhan. Janji Tuhan teruji seperti perak 7 kali diuji. Nah, saudaraku, tetap setialah kepada Allah. Jangan menyimpang kepada Allah lain. Jangan datang ke orang pintar. Jangan ke dukun. Jangan percaya dengan perkataan-perkataan manis. Jangan belajar ilmu ini, ilmu itu. Ya, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang terakhir, mari kita tetap tidak keluar dari hadirat-Nya. Kita tinggal di hadirat-Nya. Bagaimana caranya? Saudaraku, kalau hidup kita benar melakukan firman, itu artinya kita sudah tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang terakhir, saya ingin berkata demikian, bahwa restorasi hati
selalu dimulai dari penyerahan diri. Restorasi hati dimulai dengan menghentikan asumsi, merasakan kasih, dan mempercayai janji ilahi, dan membaca dan menjaga kekudusan di hati saudara. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, restorasi hati dimulai dari penyerahan diri kita kepada Tuhan, menghentikan semua asumsi-asumsi tentang Tuhan yang salah, merasakan kasih, mempercayai janji ilahi, dan menjaga kekudusan di ilahi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan jemaat-Mu, agar hati kami bawa di mezbah, dan Engkau terima kami apa adanya. Engkau pahami kami, dan Engkau pulihkan kami Tuhan. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Pulihkanlah kami Tuhan, pulihkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, kita telah mendengar firman Tuhan dari Bapak Yakub Ezra. Mari kita akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini kami boleh mendengar kembali akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan terus mengajar, menasihati kami. Bahkan memberi kekuatan bagi setiap kami. Kami dapat melalui hari-hari kami ke depan. Kami dapat berjalan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Yakub Ezra yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati apapun yang sedang dikerjakan dalam pelayanannya, dalam kehidupan keluarganya. Berkat-Mu senantiasa berlimpah-limpah untuk hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami tetap boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dan seperti yang lagu yang kami nyanyikan, bahwa biarlah segala pujian, hormat, serta kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya kami yang berkurang-kurang dan Kristus yang bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, bahkan sungguh amat baik atas kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam sorga. Kasih dan cintanya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai, membimbing, memimpin kehidupan kita. Mulai hari ini
besok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Shalom Bapak Ibu Jemaat Abalov Cikarang. Tak terasa sudah hampir 4 bulan kita telah beribadah secara online. Memasuki era new normal, akan ada kebiasaan baru yang kita sama-sama harus terapkan. Berikut adalah protokol ibadah era new normal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu wajib menggunakan masker di seluruh area gereja. Bagi Bapak Ibu yang mengendarai mobil, dapat memarkirkan mobilnya di sepanjang jalan di depan gereja. Bagi Bapak Ibu yang mengendarai motor, dapat memarkirkan motornya di halaman parkir motor. Setelah Bapak Ibu memarkirkan kendaraannya, Bapak Ibu dapat langsung menuju lapangan basket dan mengantri dengan tetap menjaga jarak sesuai stiker petunjuk yang tertempel di lantai. Sebelum memasuki lapangan, Bapak Ibu akan diukur suhu tubuhnya dan akan dilakukan penyemprotan disinfektan pada alas kaki. Kemudian, Bapak Ibu diminta untuk mencuci tangannya pada tempat yang sudah disediakan. Gunakan pedal sebelah kiri untuk mengalirkan air dan pedal sebelah kanan untuk mengeluarkan sabun. Jangan lupa untuk mencuci seluruh permukaan tangan. Setelah selesai mencuci tangan, tersedia tisu untuk mengeringkan tangan. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya. Setelah mencuci tangan, Bapak Ibu dapat segera menuju lift dan mengantri dengan tetap menjaga jarak. Usher akan menekankan tombol lift bagi Bapak dan Ibu. Maksimal hanya 5 orang yang boleh berada dalam satu lift. Ketika sampai di lantai 5, Bapak Ibu akan disambut usher yang akan memberikan hand sanitizer. Bapak Ibu diharapkan untuk menggunakan hand sanitizer secukupnya. Ketika memasuki ruangan, Bapak Ibu diminta untuk duduk memenuhi kursi kosong dari yang paling depan terlebih dahulu. Setiap kursi telah diberi jarak sejauh 1,2 meter. Yang terakhir, Bapak Ibu diharapkan untuk datang lebih awal, yaitu 1 jam sebelum jam ibadah, dengan tujuan menghindari antrian kendaraan dan antrian manusia yang terlalu padat. Demikian protokol kesehatan yang diterapkan untuk menunjang kegiatan ibadah tetap aman di era new normal. Sampai berjumpa kembali dan selamat beribadah.